Saudaraku di seluruh tanah air, Indonesia adalah sebuah bangsa yang wilayahnya dikepung oleh air 2/3-nya. Seperti tubuh kita ini 2/3 berisi air, seperti bumi ini 2/3-nya adalah air. Itulah yang membuat Indonesia memiliki satu kebudayaan atau peradaban yang berbasis kepada air, namanya bahari. Nah, di dalam peradaban bahari itu, manusia berkumpul menjadi satu komunitas dengan identitas komunal yang lebih utama ketimbang individual. Jadi manusia Indonesia itu adalah homo socius yang sesungguhnya, manusia komunal. Satu orang eksis karena eksistensi orang lain. Satu menjadi bagian yang lain. Ada kamu dalam diriku, ada aku dalam dirimu. Sehingga tidak mungkin orang yang komunal seperti itu menyakiti orang lain. Karena ketika dia menyakiti orang lain, dia seperti melukai dirinya sendiri. Nah, ketika dalam kehidupan kita di masa modern ini, banyak gontok-gontokan yang bahkan bersifat fisikal, yang sangat menyakitkan. Itu pasti bukan berasal dari kebudayaan kita, dari peradaban atau tradisi kita. Itu tentu saja dari peradaban luar. Misalnya kelompok-kelompok yang menyebut dirinya sebagai kelompok ideologis atau kelompok politis, itu kan bukan kelompok yang basisnya ada dalam kebudayaan kita. Itu baru semua pada abad ke-20. Itulah yang menjadi alasan dimanapun, tidak hanya di negeri bahari, tapi juga terutama negara kontinental, terjadi konflik dan bentrokan yang keras di antara kelompok-kelompok itu. Sejarah manusia di belahan barat maupun timur menceritakan begitu banyaknya tragedi kemanusiaan karena bentrokannya bersifat ideologis, politis itu dan yang lain-lain. Dan korban begitu luar biasa. Pembunuhan manusia berjuta-juta. Misalnya perang dunia, bagaimana kita mau menuntut satu orang lebih salah daripada yang lain? Karena kesalahan dan kebenaran ditentukan oleh siapa yang menjadi pemenang. Jadi dalam logika politik di sejarah kehidupan manusia, tidak ada lagi kita membicarakan benar dan salah dalam sebuah konflik politik ideologis. Yang kita bicarakan adalah siapa yang menang. Karena the winner takes all, itulah basis ideologi di dalam politik yang kita kenal sebagai politik kontinental atau European seperti itu. Jadi kalau ada satu pihak yang mengalami kekalahan dalam logika politik seperti itu, saya kira wajar-wajar saja. Waktu pada masa perang dunia dan perang-perang yang lainnya, kekalahan itu memakan banyak sekali biaya, bahkan juga korban. Tapi dia harus menerima kenyataan bahwa ada yang menang. Nah, kalau misalnya kita tidak terima seperti itu, sebenarnya dia melanggar logika politiknya sendiri. Sejarah Indonesia juga memiliki tragedi-tragedi semacam itu. Termasuk tragedi pada perang-perang kemerdekaan, perang-perang di daerah-daerah lokal-lokal, sampai termasuk konflik-konflik di masa modern kita. Termasuk pada misalnya 65 itu. Nah, apakah kita itu adalah bangsa yang selalu mempersoalkan kesalahan asal, kesalahan masa lalu, dan yang lain-lain? Kita adalah bangsa yang kita tahu adalah bangsa yang pemaaf. Apapun yang sudah kita lakukan, kita terima sebagai sebuah kenyataan. Kita maafkan. Yang penting kemudian hari atau di hari ini, apakah ada kebaikan telah kita perbuat yang berasal dari pelajaran di masa lalu itu. Kita bukan adalah bangsa yang mendendam dosa-dosa masa lalu ke nenek moyang kita, bahkan sampai liang lahat kita. Kita adalah bangsa yang sangat mampu melakukan satu sikap yang ikhlas, mengikhlaskan masa lalu. Itu tidak hanya bahari, itu juga Islam. Yang penting bahwa kita kemudian berlanjut, kehidupan harus diteruskan. Semua yang bertikai harus kembali berkumpul. Apa yang sudah salah dimaafkan, dan apa yang sudah keliru dibenarkan, apa yang mengalami kerugian diganti, apa yang dulu direndahkan sekarang ditinggikan. Apabila itu sudah terjadi, saya kira kebaikan dari kebudayaan sudah terjadi.
Kalau kebaikan dari kebudayaan itu terjadi, kehidupan masyarakat tentu akan jauh lebih baik. Kalau masyarakat dengan budayanya baik, negara seharusnya lebih baik. Tinggal bagaimana pihak mau menyikapi itu semua dengan bijaksana. Bahwa apa yang sudah terjadi, mari kita perbaiki sebaik-baiknya. Dan korban-korban tidak lagi mengalami intimidasi. Kesenyapan atau misteri yang terjadi sejak 50 tahun yang lalu terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1965 kini mulai sedikit menemui titik terang. Setelah lama diabaikan dan cenderung dilupakan, proses mencari keadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Rakyat Internasional telah menyimpulkan telah terjadi kejahatan kemanusiaan berat di Indonesia pada tahun 1965. Pemerintah Indonesia dinyatakan bermasalah atas terjadinya peristiwa tersebut dan diminta untuk meminta maaf kepada para korban peristiwa 1965. Apakah putusan pengadilan ini bisa menjadi pintu masuk bagi terwujudnya keadilan bagi para korban pelanggaran HAM, ataukah ini hanya menjadi ajang yang dianggap sebagian pihak justru malah memperolok-olok wibawa negara kita di pentas internasional? Kami akan membahasnya malam hari ini dengan Ibu Nur Syabani Kaca Sukana, koordinator dari IPT 1965. Kemudian ada Mas Eko Sulistyo, Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian ada Mas Radar Pancadhana, budayawan. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih sudah datang. Tapi sebelum kita akan mulai dialog ini, kita ikuti dulu tayangan pengantar berikut ini. Dalam laman resmi IPT 65 dimuat keputusan Majelis Hakim Internasional yang menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan massal setelah terungkapnya kematian sejumlah jenderal pada 1 Oktober 1965. Di hadapan dua hakim internasional, sebanyak 10 orang telah menjadi saksi untuk mengungkap misteri pelanggaran HAM berat pada masa itu. Dalam persidangan yang dipimpin oleh mantan Hakim Konstitusi Afrika Selatan, Zakaria Yacob, tersebut dinyatakan telah terjadi proses kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia serta para loyalis Soekarno. Kesimpulan ini didasarkan atas bukti dan laporan 40 peneliti baik dari Indonesia maupun luar negeri. Hasilnya kemudian dipresentasikan oleh tim prosekutor dan menjadi kesimpulan akhir setelah sidang IPT bulan November 2015. IPT kemudian merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk meminta maaf, memberikan kompensasi kepada korban dan keluarganya, serta mengadili para pelaku. Namun respon negatif datang dari pemerintah dan parlemen. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Polhukam enggan mengomentari hasil persidangan yang bukan berasal dari sebuah institusi resmi itu. Tadi menyangkut 65, itu yang memberikan komentar kan bukan institusi resmi. Jadi kami pun tidak pada posisi untuk mengomentarin itu. Karena kita negara berdaulat, kita punya hukum kita sendiri, sistem hukum kita sendiri, ya itu aja kita patuhi. Dan sekarang kita sedang memfinalisasi laporan mengenai peristiwa 65. Mengenai tuntutan agar negara meminta maaf, sejak jauh hari Menteri Luhut juga sudah memastikan bahwa negara tidak akan meminta maaf kepada siapapun atas tragedi kemanusiaan 1965. Tidak pernah ada terpikir kita untuk minta maaf. Mungkin wordingnya akan datang penyesalan yang mendalam terhadap peristiwa-peristiwa yang lalu yang menjadi sejarah kelam dari bangsa ini, yang kita berharap ini tidak terulang lagi kepada waktu yang datang. Itu kira-kira wordingnya, kita masih cari yang pas. Setali tiga uang, parlemen juga mendesak pemerintah untuk tidak harus menaati putusan Mahkamah Rakyat Internasional itu. Apa yang perlu direkonsiliasikan, tidak ada yang perlu direkonsiliasikan soal hal itu. Dan cukup sudah bangsa ini mengalami peristiwa yang pahit. Bangsa ini sudah banyak, katakan saja, tragedi politik. Lepas dari itu, sebagian warga Republik yang pernah menjadi korban pelanggaran HAM selalu berharap kebenaran sejati bisa terungkap dan keadilan bisa ditegakkan tanpa pandang bulu. Budi Adiputro, CNN Indonesia.
Saya akan ke Bu Nur dulu. Bu Nur mungkin bisa cerita sedikit bagaimana mengenai perjalanan IPT 1965 ini. Tadinya mungkin kalau bahasanya Mas Eko itu peristiwa 65 sudah banyak dilupakan orang, mungkin dianggap sudah tidak ada, tapi kemudian disenyapkan setelah melewati jalan yang berliku cukup panjang, perjuangan yang keras, ada secerca harapan melalui IPT 1965. Apa yang didapat dari keputusan ini sebenarnya? Ya, semacam pengungkapan kebenaran gitu, karena ini sebetulnya memperkuat Komnas HAM yang sudah melakukan penyelidikan selama 4 tahun, menghasilkan sebuah laporan 1000 halaman lebih katanya, dan sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung, tetapi itu ditolak-tolak terus. Dan untuk mengatasi perbedaan antara Komnas dan Jaksa Agung, karena Jaksa Agung menganggap ini bukan masalah hak asasi manusia, kemudian kita ingin meminta sebuah panel ahli untuk menganalisis apakah benar ini merupakan kejahatan HAM berat, ya, dan didasarkan baik hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan juga tentu saja hukum internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Jadi bukan hal yang baru, kecuali yang berkenaan dengan Konvensi Genosida 1948, yang itu memang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Kalau kita melihat berarti memang pada dasarnya karena mungkin sudah buntu di Indonesia, kemudian para pegiat hak asasi manusia, Ibu Nur dan kawan-kawan dan mewakili para korban tentunya mencari alternatif baru gitu Bu, maksudnya di luar negeri. Kalau kita melihat yang sudah diputuskan oleh IPT 1965 ini, apa yang kemudian menjadi highlight? Apakah memang sesuai dengan harapan para korban dan juga para pegiat hak asasi manusia? Iya, kemarin waktu diputarkan di LBH, para korban mayoritas yang datang dan mereka mengatakan bahwa ini sesuai ekspektasi mereka. Ya. Karena sebetulnya juga dampak dari IPT ini membuka dan memecah kebisuan yang 50 tahun ini berlangsung dengan adanya simponisium nasional, di mana pemerintahan Jokowi membuka dialog untuk pertama kalinya yang melibatkan ada korban, para pegiat HAM dan juga unsur pemerintah. Itu saya kira hasil yang cukup baik. Hanya saja sampai sekarang rekomendasinya itu belum diberikan kepada publik. Meskipun sudah dirilis ya Bu Nur ya? Saya nggak tahu apakah sudah dirilis, kayaknya belum dirilis. Kecuali ada pernyataan Pak Luhut di Jakarta Post, beberapa hal seperti itu. Kalau informasi yang kami peroleh dari IPT ini kemudian menghasilkan rekomendasi bahwa meminta negara harus meminta maaf, kemudian memberikan kompensasi pada korban dan keluarga, dan juga mengadili para pelaku tentunya. Apakah hal ini juga memang masuk dalam rekomendasi yang mungkin diharapkan dan ini sesuai dengan? Lengkapnya juga ada permintaan agar pemerintah Indonesia melanjutkan rekomendasi Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan yang sudah lama meminta agar dilakukan investigasi secara menyeluruh tentang kejahatan HAM berat 6566 ini. Oke, jadi secara proses, secara putusan ini sudah cukup mewakili rasa keadilan para korban? Menurut saya ya, ini yang memang diharap oleh pegiat IPT. Ya. Oke, saya ke Mas Eko. Mas Eko, kalau kita melihat tadi bagaimana negara merespon IPT 1965 ini, Pak Luhut, kalau kita lihat negatif sekali. Bagaimana negara betul-betul mendinai atau tidak secara langsung tidak mengakui hasil IPT ini. Apakah betul memang Presiden Jokowi sama sekali tidak, bahasa Jawanya tidak mereken ini Mas, IPT ini, atau memang ini juga menjadi bahan pertimbangan? Apa yang bisa Anda jelaskan? Ya, dalam konteks politik kita ya, dalam konteks sistem politik kita. Kalau kita misalnya ke belakang sedikit ya, bangsa Indonesia pernah mengupayakan satu kerangka legal ya, Undang-Undang 27 2004 soal KKR.
soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang di situ sebenarnya bisa dipergunakan sebagai payung legal untuk mencari jalan penyelesaian soal kasus HAM masa lalu, termasuk kemudian kasus peristiwa 65 ini. Ya. Nah, kerangka legal ini kan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, disinilah pentingnya kemudian pemerintah, ya, pemerintahan Jokowi JK ini mengambil jalan politik. Oke. Ya, dalam janji politiknya dan kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019. Mengenai rekonsiliasi, Mas. Mengenai itu, jadi ini Penyelesaian hak, artinya pelanggaran bahwa negara, bahwa pemerintah itu mengupayakan, ya, mengupayakan langkah politis. Oke. Ya, ini menurut saya memahami itu bahwa pemerintahan ini mengkerangkakan sebuah langkah politis untuk penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu, Oke. termasuk peristiwa 65 ini. Nah, kita juga tidak menafikan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat tentu. Ya, ini kan Komnas HAM juga sudah memiliki Laporan. sejumlah laporan dan sebagainya. Nah, para pihak khususnya masyarakat sipil ini juga memiliki keinginan, memiliki terobosan, memiliki desakan, ya. Nah, mungkin dalam konteks ini adalah desakan. Nah, kita memahaminya dalam konteks itu, ya, karena sebetulnya IPT ini secara kerangka legal itu kan tidak memiliki struktur di dalam misalnya ikatan hukum internasional, apakah itu di dalam Dewan Keamanan PBB atau dalam ICC misalnya. Ya. Nah, karena dalam konteks internasional sekarang yang bisa melakukan upaya-upaya legal secara internasional itu dalam ICC, International Crime of Court. Nah, itu yang perlu kita lihat Singkat kata, framingnya. jadi negara tidak mengakui sama sekali, Artinya apa aspirasi ini? Artinya apa? Artinya apa? Bahwa ini buat kami yang merasakan, ya, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman seperti Mbak Nur ini, ya ibaratnya ini adalah tekanan advokasi aja terhadap pemerintah, tidak mengikat secara hukum dan sebagainya. Ya sama aja misalnya itu dilakukan di LBH, membuat sebuah konferensi pers dan sebagainya. Belum lagi kalau misalnya dalam kerangka penyelesaian kasus HAM berat atau kasus HAM masa lalu, ini kan harus dilakukan secara komprehensif, ya, dan kemudian dengan asas-asas inklusivitas. Ya. Jadi negara mengakui dan mengapresiasi apa langkah-langkah teman-teman, tapi tidak. Kalau kita mau masuk pada, saya kan baca laporannya juga, ya, reporting dari IPT, itu kerangka metode dan sebagainya mungkin masih bisa kita perdebatkan secara komprehensif, ya. Nah, jadi kita melihatnya ini sebagai sebuah, ya, semacam naskah akademik lah. Saya kira itu, tapi ini penting juga untuk dilihat. Tapi ini suara korban yang selayaknya didengar oleh pemerintah. Kita akan bicara mengenai seberapa penting sebenarnya sebelum ke Mas Radar nanti untuk membahas bagaimana upaya rekonsiliasi dan sebagainya. Seberapa penting sebenarnya kelompok pegiat hak asasi manusia, teman-teman IPT ini menginginkan negara betul-betul menjalankan dan mengakomodasi apa hasil dari putusan IPT ini. Tapi dijawabnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sebelum ke Mas Radar, saya akan ke Bu Nur dulu. Bu Nur, kalau kita melihat sebenarnya seberapa penting sih pemerintah bisa, kalau tadi kan Mas Eko mengapresiasi lah, Presiden mengapresiasi apa langkah dari teman-teman melakukan IPT ini, tapi kan belum tentu akan dilakukan. Seberapa penting sebenarnya negara mengapresiasi, memahami, mengakomodasi, dan melakukan sebenarnya hasil dari putusan IPT ini? Bagi saya sangat penting karena negara berkewajiban untuk menjalankan konstitusi bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi ini isunya adalah isu apakah pemerintahan ini menjalankan kedaulatan hukum atau tidak, karena pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa
pelanggaran HAM masa lalu harus diselesaikan dengan pengadilan ad hoc, dan itu dimulai dengan penyelidikan oleh Komnas HAM, proses penyidikan oleh Jaksa Agung, dan kemudian direview oleh Komisi 3 DPR untuk direkomendasikan kepada Presiden jika memang merupakan pelanggaran HAM, didirikan pengadilan ad hoc HAM. Itu ada di dalam undang-undang. Jadi proses peradilan ad hoc harus dibuat dulu. Itu yang paling mendesak sebenarnya. Iya, Dan kalau dari itu rekomendasi. merupakan proses yudisial. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Jaksa Agung tidak melakukan proses penyidikan itu. Nah, kalau misalnya ada alasan karena 50 tahun sudah terlalu lama, pelakunya sudah tidak ada lagi atau sukar dicari dan lain sebagainya, umumkan dong di publik sebagai bentuk accountability publik, dan karena itu proses non yudisial itu yang kita fokuskan. Itu kepentingan pertama. Kepentingan kedua, ya ini adalah suara korban. Suara korban adalah warga negara Indonesia, dia didengar dong oleh pemerintahnya setelah 50 tahun, bukan hanya dibisukan, distigma, didiskriminasi, ditindas, dipersekusi, ya, dan juga termasuk para eksil di luar negeri yang tidak bisa kembali. Dari sekian banyak aspirasi dan rekomendasi kemudian dari IPT 1965 yang kemudian dihasilkan lewat proses persidangan ini yang terbuka untuk umum, apa poin yang paling penting harus dilakukan pemerintah sebenarnya, Mbak Nur, terkait dengan pengungkapan dan mengatasi dan juga melakukan ya, pemerintah kalau yang wordingnya pemerintah minta maaf, tapi kalau tadi dikatakan oleh Pak Luhut pemerintah tidak akan pernah minta maaf tapi menyesal, menurut saya itu tidak penting karena menyatakan menyesal itu sebetulnya sebuah recognition bahwa kejahatan HAM berat sudah terjadi dan pemerintah menyesal karena tidak mampu memberikan perlindungan kepada warganya waktu itu, sehingga kejahatan itu terjadi secara sistematik dan jadi yang paling penting ditekankan oleh teman-teman IPT 1965 adalah pemerintah meminta maaf. Seberapa penting sih? Ya, lalu melakukan rehabilitasi umum. Ya, kepada mereka yang ribuan orang tidak bersalah, itu dinyatakan bahwa mereka tidak pernah bersalah dan pemerintah melakukan kesalahan dengan melakukan penangkapan sewenang-wenang, pemenjaraan. Rehabilitasi umum itu seperti apa ya, Mbak Nur? Di dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar itu Presiden berwenang melakukan amnesti, grasi dan rehabilitasi. Rehabilitasi itu ya semacam pemulihan gitu, dan itu tidak harus dalam bentuk uang yang selama ini digembar-gemborkan beberapa pihak, nanti berapa juta-juta APBN kita tidak cukup untuk membangun. Para korban sejauh yang selama ini saya dampingi tidak pernah menyatakan minta ganti rugi uang, tapi semacam memorialisasi, pelurusan sejarah, pemulihan nama baik mereka, penghapusan stigma dan diskriminasi. Karena itu masih menjadi masalah di masyarakat grassroots kita. Masalah besar karena kemudian terjadi. Mungkin kalau di tingkat elit kita mungkin pikir sudah ada pemerintah sejak era reformasi tidak ada lagi stigmatisasi terhadap PKI misalnya atau komunis. Tapi mana para korban itu arisan saja dikejar-kejar. Baik, itu dia ternyata faktanya masih ada seperti itu, Mas Eko. Saya akan ke Mas Radar dulu. Kalau kita melihat apa yang terjadi, apa yang kemudian dilakukan oleh kawan-kawan dalam IPT 1965 ini, menurut Anda dalam perspektif budaya, apakah ini menjadi titik terang penyelesaian masalah 50 tahun yang sengkarut ini tidak selesai-selesai? Atau ini justru menjadi tonggak atau pintu masuk jadi masalah yang baru? Karena mempertegas lagi pertentangan dan segregasi di tengah masyarakat. Ya, saya kira tidak. Mau bagaimana titik terang? Mau Luhut nggak nerima, tapi dia masih gelap. Iya. Pak Eko memandang laporan itu sebagai naskah akademik. Jadi artinya yang namanya terang itu belum ada. Jadi baiklah kita sekarang itu bersama-sama. Masyarakat, kamu akademisi, pemerintah dan seluruh pihak membuat ini semua terang. Dengan melakukan riset sendiri, pengakuan-pengakuan, kesaksian dan yang lain-lain dikumpulkan
sampai jelas kejadiannya itu seperti apa. Nanti kita tahu pelakunya siapa, kita akui bersama. Tetap perlu itu Mas Radar. Perlu. Meskipun sudah 50 tahun, sudah banyak yang meninggal. Harus perlu. Wong kita tuh selalu menggelapkan sejarah. Ya itu pengungkapan kebenaran. Itu menggelapkan sejarah sehingga kita lupa pada sejarah. Itu bagian tabiat kita. Lupa sama sejarah. Diterangkan sampai jelas pelaku dan korbannya itu. Ya. Nah, di dalam pelaku itu apakah negara terlibat atau tidak? Atau kelompok, faksi, atau komunitas tertentu. Misalkan pada zaman itu kan Soekarno ya. Atau mungkin apakah Soekarno sebagai government atau Soeharto bakal government terlibat atau tidak? Nah, kalau misalnya dia terlibat, apakah perlu government yang sekarang meminta maaf? Yang sebenarnya tidak berhubungan itu. Nah, Jokowi aja baru umur 4 tahun pada saat itu kan. Dia nggak ngerti apa, makanya dia bebas-bebas saja, ayo buka-bukaan yuk gitu. Tapi kalau orang pada zaman itu, Betul. apakah pemerintahan Merkel harus minta maaf terhadap apa yang dilakukan Nazi? Apa AB itu mana mau minta maaf sama Korea, sama Cina, sama kita Iya. soal sini? Gak akan pernah mau minta maaf. Karena nggak fair kalau saya tuh sebagai pemerintahan baru harus menanggung dosa asal. Mari kita Jadi menanggung. normal-normal saja ketika Menko Polkam Luhut Panjaitan mengatakan negara tidak akan pernah Semua minta maaf. sikap pemerintahan akan begitu. Oke. Saya tidak mendapat dosa turunan dari Adam, nggak bisa. Saya harus menggali dosa saya sendiri. Nah itu baru saya minta maaf. Salah satu yang tadi di-highlight oleh Bu Nur tadi, Mas Radar, mengenai bagaimana keluarga korban itu pengen sekali selain direhabilitasi itu dimintai maaf. Itu seberapa penting kemudian apa ya proses mewongke seperti ini? Yang untuk minta maaf tuh siapa? Pelakunya siapa? Oh, itu Kita dulu. belum Di sini tahu. mungkin kita berbeda Pelaku karena dulu, gitu. konsep Gimana? kalau pelaku itu berarti kita membawa ke pengadilan kriminal, Ya. pengadilan pidana. Kalau di tingkat internasional tadi sudah disebut International Criminal Court yang itu karena kita tidak meratifikasi, Ya. kita tidak bisa membawa ke sana. Nah, tapi kalau pengadilan HAM itu memang negara yang harus bertanggung jawab. Dan, Karena dan sepanjang reformasi belum ada itu, Bu Nur ya? belum. Peradilan HAM yang kemudian khusus mengangkat atau membuka atau mengungkap masalah 65 ini. Belum ada? Belum ada. Dan tidak sudah ada itikat menurut Anda? Sejauh ini? Ada karena sudah ada di Nawacita, sudah ada di pernyataan politik Pak Jokowi di 9 Desember 2014 setelah dilantik, kemudian di RJPMN harus dibentuk komite kepresidenan untuk pengungkapan kebenaran. Itu sudah Semua kehendak prosedur politik ya. berarti sudah dilakukan oleh Nah, presiden. tapi masalahnya apakah bisa diterjemahkan oleh para pembantu-pembantu presiden ini? Saya akan gitu. tanya Mas Eko bisa menerjemahkan nggak Mas Eko ini para pembantu presiden ini kan visi politiknya presiden jalan tengah penyelesaian sudah ada. Apakah kalau tadi sebelum kita masuk ke situ, apa yang kemudian diinginkan oleh para korban? Meminta maaf, simpel sekali. Meminta maaf, saya minta maaf negara kepada Anda para korban. Yang kedua, misalnya rehabilitasi umum yang diinginkan. Apakah hal-hal itu sebenarnya terlalu muluk untuk bisa diakomodasi oleh negara? Jadi begini, ini kan tadi saya katakan bahwa pemerintah sekarang sudah mengupayakan langkah politis ya. Dengan di RPJM menyatakan adanya sebuah komite penyelesaian di bawah presiden. Nah, ini saya kira penting untuk kemudian nantinya bekerja. Hal-hal yang tadi sebenarnya adalah hal-hal prinsip, ya, hal-hal prinsip di dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu. Soal hak atas pemulihan, hak atas kebenaran, keadilan dan non repetition, tidak terjadi pengulangan. Nah, ini kan prinsip-prinsip yang nanti akan pasti akan diperhatikan di dalam mereka bekerja. Nah, ini yang sekarang harusnya didorong untuk kemudian lebih bekerja. Tapi kalau kemudian kita setback sebentar ya, setback ke belakang sedikit dalam kasus misalnya simposium 65 kemarin atau yang lalu yang difasilitasi oleh pemerintah, kemudian juga korban, penggiat HAM dan sebagainya. Ini saya kira adalah jalan upaya awal yang paling penting, menurut saya penting ini ya. Karena ini menunjukkan bahwa ada satu budaya politik baru yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendekati masalah ini dengan pendekatan kemanusiaan, bukan dengan pendekatan politik. Nah, ini saya kira penting. Ini adalah
yang harus kita garis bawahi. Nah, soal pengungkapan, apakah ini kemudian nanti solusinya minta maaf dan sebagainya, atau kemudian menyesali dan sebagainya, biarkan mereka bekerja. Ya, bisa jadi kemudian nanti Mbak Nur menjadi anggota komite penyelesaian, siapa tahu loh, ya kan? Sudah dibentuk oleh, sudah ada rencana Presiden belum. membentuk, Mas? Kenapa? Sudah ada ini mandat bayang-bayang? kan, ini kan proses yang sudah dijabarkan dalam RPJMN 5 tahunan ya, yang dijabarkan dari janji politik Nawacita. Nah, saya kira itu penting. Oke. Tadi saya ingin klarifikasi soal apresiasi tadi. Apresiasi tidak kemudian sejajar dengan misalnya harus mengakui tadi, khususnya rekomendasi. Kita masih bisa kemudian berdebat ya. Kalau ini misalnya arahnya mau kita berdebat, misalnya soal genosida yang direkomendasikan oleh IPT, ya kan? Itu tegas sekali tuh Mbak Nur ya, masalah genosida itu ya. Nah, apakah betul? Itu kan, gitu loh. Ya, ini kalau kita mau kan punya komplikasi hukum yang berat juga tuh Mas Eko, sampai kita ini di tingkat ahli hukum pidana internasional juga belum selesai. Baik. Apakah ini kemudian genosida ini dibatasi pada wilayah etnis, suku, agama dan sebagainya? Tapi ini kan wilayah yang dilatar belakangi oleh ideologi dan politik. Pada kasus 65 itu misalnya. Nah, ini kan harus masih ada perdebatan ya soal semacam itu. Saya ke Mas Radar, kalau kita bicara mengenai persoalan proses hukum seperti tadi Anda sudah katakan, semua fakta kita taruh di meja yuk. Pemerintah Indonesia membuat peradilan HAM yang adil, semua fakta ditaruh di meja sehingga langkah ke depannya menjadi lebih enak. Tapi kalau tadi Mas Eko sudah mengatakan Presiden Jokowi memilih jalan politik untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan kemanusiaan. Seberapa penting sebenarnya Presiden Jokowi ini melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda dengan kemanusiaan daripada aspek politiknya lebih kental, misalnya aspek hukumnya lebih kental. Bagaimana kemudian seberapa penting? Tapi dijawabnya sekali lagi Mas, saya akan kasih kesempatan Anda untuk pikir-pikir sejenak. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kalau kata Mas Eko tadi, Presiden Jokowi akan memilih jalan politik untuk menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan lebih kemanusiaan seperti itu ya. Mas Radar, Anda bagaimana kemudian menanggapi ini? Jadi pendekatannya agak berbeda, bukan hukum, bukan politik yang keras, tapi kemanusiaan. Apa sih sebenarnya yang dicari Presiden? Kemanusiaan itu, mau namanya politik, hukum, ekonomi itu basisnya manusia. Jadi semua pasti pendekatannya kemanusiaan harusnya. Dan manusia itu adalah subjek dasar dari kebudayaan. Karena kebudayaan ada untuk memuliakan manusia. Tapi yang paling penting dalam pendekatan itu kan tidak boleh menggunakan prasangka. Tidak boleh menggunakan spekulasi. Atau data-data yang obskur, yang tidak verified. Mau pendekatannya apapun, datanya harus clear. Dan harus dibuka semua atas meja. Semua orang harus tahu. Seluruh pihak harus tahu. Berbasis data yang sudah clear, valid, dan verified itu, baru kita membuat kebijakan yang kita sepakati bersama. Baru ketahuan siapa harus meminta maaf kepada siapa. Siapa harus minta maaf. Dan siapa yang harus diadili benar-benar mendapatkan hukuman pidana atau dan yang lain-lainnya. Apakah ini genosida atau bukan dan yang lain-lain. Kita akan menilai bersama-sama. Dan kita memiliki tingkat kearifan tertentu secara kultural yang tidak lebih rendah dari bangsa manapun. Dalam melihat masalah, mengkomprehensi sebuah masalah yang walaupun usianya panjang. 5.000 tahun usia kebudayaan kita, masa nggak ada orang cerdas untuk bisa melihat itu. Ya kan? Amerika baru 200 tahun, Inggris, Perancis itu baru 1.500 tahun. Kita 5.000 tahun. Pasti dalam, walaupun tidak diakui secara akademik kecerdasan-kecerdasan itu, tapi dalam memahami, mengkomprehensi, mendapatkan maknanya, negeri ini dipenuhi oleh orang-orang yang cerdas. Harusnya rekonsiliasi sudah semakin dekat, bukan hanya mimpi orang-orang muda seperti saya. Tapi dimulai dari data yang clear itu. Kita harus buka bersama. Karena itulah. Sebelum saya kembali ke Mbak Nur, saya punya beberapa quote Mbak Nur dari beberapa orang yang, beberapa pejabat yang kemudian mengkomentari mengenai IPT 1965 ini. Kita bisa lihat di belakang kita ada komentar dari Pak Mahfud MD. Ya,
itu dagelan, bukan pengadilan resmi, hanya lucu-lucuan LSM saja. Kita juga bisa buat forum seperti itu, membuat vonis lucu-lucuan. Katanya vonis hanya lucu-lucuan, Mbak Nur, kata Profesor Mahfud. Kemudian ditunjukkan mana yang lucu gitu. nah itu, mungkin ada sisipan anggota Sri Mulat mungkin di dalam peradilan, jadi kata Pak Mahfud lucu. Kemudian reaksi putusan IPT 1965 dari Menko Polhukam, ya ini yang kita garis bawahi. Masa sampai ada pengadilan di Belanda, menurut saya ini memalukan. Kita bikin di sini, siapa yang mau diadili? Ini menjadi perspektif lain, Bu Nur. Banyak yang kemudian kita boleh saja berdebat mengenai hasil rekomendasi, bagaimana proses peradilan ini berlangsung, apa yang kemudian diharapkan kepada pemerintah. Tapi satu yang berkembang di masyarakat juga, ini memalukan nama Indonesia. Ini membuat seperti kesannya pegiat hak asasi manusia Indonesia ini semacam mengolok-olok wibawa Indonesia di pentas internasional. Kali ini mendapat exposure luar biasa dari internasional. Bahkan CNN internasional tadi juga sudah mengulasnya cukup dalam. Menurut Anda seperti apa? Ya, pertama soal Belanda dan Den Haag itu. Kan memang dikenal sebagai City of Peace, di mana hampir semua institusi perdamaian, pengadilan, penyelesaian konflik ada di sana. Itu simbolik saja. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Yang kedua memang diskusi pertama, mandat yang saya terima adalah dari korban yang ada di Eropa ya, Belanda, Jerman, Prancis. Justru malah banyak datang dari Eropa ya? Iya, karena waktu itu ada diskusi dengan Joshua Oppenheimer yang sedang memutar filmnya di sana, dan kemudian para eksil itu hadir, dan kemudian karena ada penjelasan dari Pak Stanley sebagai Komnas HAM bahwa proses penyidikan itu mandek di Jaksa Agung, dan kemudian meminta saya untuk melakukan penguatan terhadap laporan Komnas itu. Kalau Anda dan kelompok teman-teman pegiat hak asasi manusia dianggap sengaja nih mempermalukan quote unquote Indonesia di pentas internasional karena mendapat exposure yang luar biasa. Menurut saya yang lebih memalukan adalah tidak mengakui bahwa kejahatan itu terjadi dan negara bertanggung jawab. Itu jauh lebih memalukan daripada menyelenggarakan IPT di Belanda. Nah, kalau quote-nya Pak Luhut saya kira agak misleading di sana, ada implisit seolah itu pengadilan ofisial. Padahal ini People's Tribunal yang mendapatkan mandatnya dari korban dan komunitas HAM internasional maupun nasional. Jadi bukan lucu-lucuan juga gitu ya kalau kata. Ya makanya apakah Pak Mahfud sudah melihat film itu dan memberikan ini loh bagian yang lucu gitu. Jadi kalau misalnya ada ekses, saya heran juga untuk mengungkapkan kebenaran atas jutaan orang yang mati atau dipenjarakan dianggap lucu. Itu juga memalukan menurut Mbak Nur, kalau bagaimana dengan anggapan orang seperti itu? Maksudnya Anda mempermalukan negara. Maksudnya Anda dianggap orang yang mempermalukan negara. Harusnya ini kita kesalahan atau aib itu kan ditutup rapat-rapat, jangan sampai tetangga tahu, pacar kita tahu misalnya. Nah, ini kan seperti ini juga bagaimana apa yang terjadi. Saya ini kira aib itu Indonesia. tadi sudah diungkapkan oleh Mas Radar. Itu bukan karakter sejati orang Indonesia menutup-nutupi keburukan, kesalahan gitu. Katanya negara kita negara yang besar dan bangsa yang sangat besar, beradab gitu, tapi kok ada borok gitu ya, luka ataupun kejahatan kok malah ditutup-tutupi, tidak berusaha diselesaikan, dibalut luka itu bersama. Jadi agak salah komentar Pak Luhut tadi bahwa ini membuat malu gitu atau memalukan gitu ya. Mungkin malu bagi mereka yang memang merasa terlibat atau institusinya terlibat. Konteksnya begini barangkali. Masalah seperti itu kan masalah negeri kita. Mengapa harus diselesaikan oleh orang luar? Apakah kita tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan itu? Kira-kira implicitly dia ngomong begitu. Ya kan diadili di sini kan. Pertanyaan berikutnya, kenapa nggak dilakukan, Pak Luhut? Bikinlah government itu tim mencari fakta yang benar-benar independen gitu kan. Dari bagian ini buka semua, kita lihat bersama.
Kan Kalau gitu kan. kalau mengenai perspektif tadi, Mas Radar, Anda melihatnya bagaimana? Bagaimana kemudian kelompok pegiat hak asasi manusia ini, ya harusnya aib Indonesia ditaruhnya di Indonesia lah, diadili di Indonesia, jangan dibawa keluar. Jadi Ini semacam memalukan. bukan gitu. ditutup-tutupi juga, ya kan? Tapi dibuka. Seberapa penting kemudian Nah, kita- dunia harus tahu masalah ini sehingga ini kan Indonesia itu negara besar loh. Ya. Apapun yang terjadi itu menjadi sorotan Nah dunia. makanya kalau kita Dan melakukan itu tadi, Ya, yang ya. melakukan tadi buka-bukaan itu kan terbuka, open. Ya. Seluruh masyarakat tahu, dunia pun tahu. jadi sama aja mau dibikin di Nggak Indonesia atau di apa-apa. Belanda yang penting terbuka. tidak perlu kita promote ke sana kan. Jadi kalau dengan dibilang- sendirinya namanya CNN kan jendela Indonesia kan. Kalau udah CNN nyeritain itu Baik. menjadi dunia sudah. Mas Eko, monggo. Ini gimana? Ada anggapan seperti itu? Kenapa? Ya karena ini kemudian peristiwanya terjadi di Belanda. Tapi kalau kita melihat anatomi ya dari IPT ini kan tadi yang sudah saya katakan bahwa ini tidak memiliki implikasi mengikat. Ya. Nah, belum lagi kalau kedalaman dalam konteks metode dan sebagainya tadi sudah saya kemukakan. Prinsip-prinsip misalnya inklusif, keterbukaan, prinsip kemudian komprehensif ya untuk melihat misalnya penelitian para saksi. Iya. Itu tidak hanya kemudian hanya pada saksi korban, tapi juga harus ada kelembagaan-kelembagaan yang lain. Itu belum terakomodasi itu dalam. Nah itu IPT nanti itu menurut ditanyakan. Saya melihatnya Nah, tidak. tapi pemerintah tidak terjadi. Indonesia dan kedutaan 3 negara yang komplisit itu diundang. Oke. Dan Tapi ada kalau sejauh data itu kita mendapatkan kontribusi dari 40 peneliti dalam dan luar Anda. Jadi negeri. kenapa negara tidak ikut partisipasi Dan- aja? Ini kan sudah di... Dasar utamanya adalah penelitian dari Komnas HAM. Baik, baik. Lembaga Jadi negara juga. bukan sesuatu yang Ya. ngarang. Ya, kenapa nggak atau negara kemudian tidak. mensupport karena mungkin dianggap negara selama ini alpa atau mungkin risiko politiknya besar buat Tidak, presiden. tidak. Kenapa nggak disupport aja ini yang di luar gitu Karena misalnya begini, seperti itu, Mas Eko. karena begini, pemerintah ini sekarang sedang menyiapkan satu langkah politis tadi saya katakan. Kemudian sudah dimulai dari hal yang 7 dari kasus itu yang paling krusial sebenarnya kan peristiwa 65 ini. Dan pemerintah sudah memulai langkah itu dengan kegiatan simposium tadi. Ya. Saya tahu terakhir sudah ada hasil dari Lemhanas. Memang ini mungkin belum disampaikan ke presiden. Tapi saya sudah melihat ada rumusan-rumusan itu. Oke. Ya. Nah ini sudah bekerja gitu loh. Nah karena ini yang mandatnya. Baik. Nah tadi kalau soal IPT tadi, ini kan gerakan masyarakat gitu loh, masyarakat sipil ya, yang juga tidak memiliki struktur hukum internasional yang bisa mengikat. Nah pemerintah sendiri soal ICC kan juga tidak bisa diikat karena tidak meratifikasi gitu loh. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah. Prosesnya ya nantinya, pemerintah seperti yang pernah saya tulis tidak tunggal. Tadi Mbak Nur bicara soal proses yudisial, ya, proses yudisial. Tapi juga ada yang non yudisial. Nah ini yang nanti akan menjadi kewenangan dari Oke. komite. Kita akan bicara mengenai proses penyelesaian masalah ini, rekonsiliasi, penyelesaian masalah politik, hukum, dan kemanusiaannya nanti, tapi di segmen berikutnya. Tapi sebelum saya akan jeda dulu, Mas Eko, Anda garis bawahi ini rekomendasinya cukup keras, Mas Eko, bahwa negara melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini kan kemudian diekspos oleh seluruh dunia bahwa negara Indonesia jadi dicap mungkin sebagai negara pelanggar HAM. Apa dampaknya menurut Anda nih? Seperti ini nih. Saya kira dalam konteks yang penting adalah bagaimana upaya sekarang ini secara resmi pemerintah menyelesaikan masalah ini sesuai dengan roadmap yang ada di dalam RPJM kita. Karena ini adalah satu bagian dari upaya masyarakat untuk mendorong agar proses ini diselesaikan. Jadi secara itu politik, message-nya itu. secara politik dan harga diri Indonesia tidak terlalu jelek gitu misalnya meskipun dicap sebagai masyarakat internasional akan tahu penjahat juga, kemanusiaan. pasti akan tahu. Jangankan masyarakat internasional, saya kemarin juga baru baca, ya kan, soal hasil dari Ya, IPT, kemudian IPT sendiri. Nah, orang pasti akan tahu bahwa ini hanya sebuah gerakan masyarakat dalam bentuk NGO atau memang ya sebuah yayasan kan ini di sana didaftarkan sebagai sebuah yayasan. Tapi ini harus kita lihat bahwa ini bagian dari masyarakat
untuk mendorong agar pemerintah menyelesaikan masalah-masalah ini. Baik, Itu Mas. aja pesannya. Oke, kita akhiri dulu. Kita akan menatap masa depan. Bagaimana kemudian kita menyelesaikan masalah ini, langkah pemerintah seperti apa, langkah rekonsiliasi. Kalau kata Mas Radar tadi, Indonesia sudah ratusan tahun, ribuan tahun mungkin punya kearifan lokal untuk menyelesaikan masalah-masalah Dan banyak disputing, contoh, konflik banyak seperti contoh ini. di- Tapi kita akan bahasnya dilakukan. di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Kita sudah membahas mengenai bagaimana seluk-beluk dan juga rekomendasi dari IPT. Kita akan bicara masa depan. We will talking about the future, Ibu Yes. Nur. Apa yang kemudian perlu dilakukan oleh pemerintah sebenarnya, masyarakat sipil, pemerintah, kelompok-kelompok yang kalau kita lihat di masyarakat sendiri kan fobia komunisme itu justru bukannya semakin rendah, beberapa waktu terakhir justru semakin tinggi. Media mengangkatnya ada ketakutan yang luar biasa, bahkan dari aparat negara. Ini menurut Anda rekonsiliasi atau penyelesaian konflik atau pengungkapan fakta ini semakin jauh dari harapan atau justru malah ini menjadi semakin baik dengan komitmen Presiden Jokowi yang ingin menyelesaikan Iya, ini? political will-nya sudah ada. Programnya sudah dirumuskan di dalam RPJMN untuk membentuk komite kepresidenan pengungkapan dan kebenaran dan penyelesaian masalah 65. Tinggal menjalankan saja, nggak usah itu ada state denial terus-menerus yang kemudian memperkuat unsur unwilling and unable yang itu menjadi dasar untuk ini dibawa ke internasional gitu loh. Kalau tadi poinnya Mas Radar itu baik sekali. Kalau nggak mau diselesaikan di sana, oke mari kita selesaikan. Dan itu memang penting untuk kita menyelesaikan di dalam negeri sendiri. Dan internasionalisasi masalah ini kan bukan hal yang baru oleh IPT. Kebuntuan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung itu juga sudah pernah dilaporkan lewat mekanisme UPA ke Dewan HAM PBB, dan salah satu anggotanya yang kemudian menjadi hakim IPT, Pak Kees Flinterman juga sudah pernah datang ke Jakarta menyarankan harus ada joint team investigation antara Komnas HAM dan Komnas. Kalau kita menilai Presiden Jokowi punya langkah politik yang cukup maju nih, Mbak Nur, ada simposium, bahkan simposium yang satu ditandingi oleh simposium yang lain dan dua-duanya diakui oleh Ya, negara. tapi kehendak politik saja itu tidak cukup, harus ada langkah konkret. Saya tahu betul bahwa kenapa ada kebuntuan dari proses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, selain memang undang-undang itu sendiri banyak masalah, tapi juga karena tidak ada kehendak politik yang cukup kuat yang mendorong atau memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan atau melakukan penyidikan itu. Tidak ada kehendak politik yang kuat. Berarti Ya. ini hanya lip service atau kosmetik saja. Iya, pada akhirnya akan begitu kalau misalnya tidak diimplementasikan gitu loh. Oke, simposium yang satu dengan simposium yang lain seperti Enggak, itu. saya itu langkah. heran saja para pembantu Jokowi itu, terutama Jaksa Agung itu kenapa tidak bisa mengimplementasikan apa yang menjadi perintah Presiden Jokowi. Jadi singkat kata presidennya mau, tapi pembantunya nggak mau gitu Ya, maksudnya. gitu. Mas Eko gimana nih? Kemudian kalau kata Bu Nur tadi ya sebenarnya political will sudah ada, tapi ini tidak berjalan sama sekali. Bahkan ya semacam ditelikung oleh pembantu-pembantunya itu. Denial terus. Gimana Mas Eko? Gimana nih membuat ini jalan terus? Anda dari kantor staf presiden. Ya memang kalau kita mau mendasarkan pada langkah yudisial, memang prosesnya harus pro justisia ya. Dalam pengertian langkah yang dilakukan oleh kejaksaan memang bisa saja dia kalau ini kan sesuatu yang kemudian sulit ya, kita harus akui ya, soal data, saksi dan sebagainya. Meskipun Komnas HAM sudah menyiapkannya, tapi juga ada konteks politik ya. Nah, bisa saja sebenarnya langkah itu dilakukan misalnya dengan mengeluarkan SP3. Sangat bisa. Sangat bisa. Menggunakan Undang-Undang 26 soal pengadilan HAM. Itu bisa dilakukan.
Nah, baru kemudian tahap non judicialnya. Iya. Nah, ini dua cara. Nah, kita ini sebetulnya sudah banyak pengalaman ya, pengalaman penyelesaian kasus Timur Timur dengan KKP ya, Komite Kebenaran dan Perdamaian. Nah, itu juga sempat ramai awal-awalnya kan, tapi kemudian ada upaya untuk kemudian pemerintah waktu itu, pemerintahan Habibie kalau nggak salah, untuk mengupayakan upaya rekonsiliasi itu. Nah, pada level yang lebih lokal misalnya, kita ada kasus di Palu, Baik. ya, yang kemudian antara pihak para korban difasilitasi juga oleh pemerintah lokal, dia bisa melakukan upaya rekonsiliasi. Nah, upaya rekonsiliasi kemudian kalau kita bicara mengenai peradilan atau pengungkapan fakta secara hukum, memang kalau kata Mbak Nur tadi masih agak jauh perjalanannya. Tapi upaya rekonsiliasi ini kan cukup mendesak, Mas Eko, karena ini sangat terasa di masyarakat. Upaya segregasi, upaya diskriminasi itu masih terus terjadi. Nggak bisa langsung kemudian dilakukan proses rekonsiliasi. Ya, misalnya langkah sulit menurut Anda rekonsiliasi seperti itu? Bukan sulit, tapi ada langkah-langkah yang harus diupayakan. Misalnya untuk melakukan proses ini ya, proses langkah non judicial misalnya, apapun juga harus diungkap kebenarannya, ya kan? Faktanya juga harus diungkap. Kemudian pemerintah juga bisa mengambil satu kesimpulan atau policy ya terhadap peristiwa itu. Oke. Nah, baru kemudian ada langkah-langkah pemulihan, Ya. rehabilitasi dan sebagainya. Akselerasi langkah-langkah apa yang kemudian diperintahkan oleh Presiden Jokowi setelah IPT ini mungkin atau dengan Komite ini saya kira perlu dibentuk supaya mereka bisa bekerja untuk misalnya menanyai badan-badan resmi yang pada saat itu ada, ya. Kemudian juga misalnya memverifikasi keterangan-keterangan saksi dan sebagainya. Itu penting untuk dilakukan karena bagaimana kemudian Dan tadi dokumen-dokumen ya. Nah, tapi itu semua juga tidak memulainya dari awal karena tadi Komnas HAM sudah punya catatan itu. Tinggal kemudian juga dilakukan upaya kodifikasinya. Tapi menurut Anda visinya sudah sama tuh antara presiden dan para pembantunya atau presidennya mau rekonsiliasi karena mungkin tidak punya dosa politik masa lalu, tapi para pembantunya tidak punya niat yang sama gitu atau punya beban-beban sejarah sendiri. Saya kira begini, upaya yang sebenarnya dari 7 kasus yang ada di dalam RPJM itu, kita melihat langkah yang paling kejadian yang paling sistematis, Ya. yang kemudian punya dampak meluas kan peristiwa 65. Baik. Nah, sekarang pemerintah melakukan upaya kemarin mendengar, kemudian mendiskusikan, mencari solusi dalam proses simposium itu. Ini yang paling krusial dulu langkah itu yang mau dilakukan. Ya. Nah, sehingga apa pandangan-pandangan itu yang kemudian kita rumuskan. Baik. Nah, untuk langkah selanjutnya memang itu perlu upaya pembentukan komite itu untuk bisa bekerjanya dalam menuntaskan masalah-masalah kasus pelanggaran HAM berat ini. Mudah-mudahan pemerintah nggak alergi dengan kelompok LSM atau pegiat HAM sehingga bisa diajak kumpul semua sehingga masalah ini kan tidak bisa diselesaikan oleh parsial. Message-nya, pesannya adalah bahwa supaya Aceh itu selesai oleh LSM juga loh. Nah, kita bicara mengenai rekonsiliasi. Tadi Mas Radar bagus sekali. Ini sudah kita harusnya tutup buku, kita saling memaafkan sebenarnya. Tapi ya pengungkapan fakta juga tetap perlu dan diperlukan. Rekonsiliasi seperti apa sih Mas Radar? Kemudian kalau kita bicara oke deh, fakta nanti persidangan oke lah itu masih jauh. Rekonsiliasi yang real dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak ada permusuhan, bisa saling memaafkan, tidak ada diskriminasi, tidak ada saling takut. Saya takut misalnya kalau ketemu Anda misalnya anak dari orang-orang yang tergolong misalnya komunis gitu. Bagaimana kemudian cara masyarakat Indonesia? Yang pertama adalah dipulihkan semua hak-haknya. Ya kan, ruang-ruang ekspresi dan aktualisasinya, perkembangannya, bukan hanya dipulihkan, didukung oleh negara. Karena mereka sekian puluh tahun tersingkir, terperiferi, terpendam, terhina dan itu. Nah sekarang negara hadir di antara mereka untuk mengangkat para turunan ini, anak dan cucu ini, kembali bisa actualize dan menjadi orang kontributor besar dalam kehidupan bernegara itu. Kan itu, pulihkan aja. Kalau misalnya mereka mau menyebut dirinya dengan jelas, saya ini anaknya komunis ini gitu kan. Sekarang saya jadi direktur manajer apa gitu terserah aja.
dibebaskan. Karena sekarang sudah mulai itu beberapa orang bekas lekra diberi penghargaan, medali oleh pemerintah, ada di antaranya lain-lain itu. Ada yang dibatalkan juga. Ada yang dibatalkan juga, ada yang diberi jabatan. Artinya itu bisa dilanjutkan oleh Jokowi karena dia nggak punya dendam politik. Berarti negara penting nih ya perannya sekali. Oke, masyarakat Yang kedua, setelah kalau saya bilang tim atau komite penguak fakta, pembuka fakta, bukan pencari fakta. Jadi fakta yang sesungguhnya dibuka oleh tim ini, nanti kita tahu ya kan bahwa apakah seorang presiden sebagai wakil dari negara atau pemerintahan perlu meminta maaf. Karena negara itu adalah rakyat. Kalau negara minta maaf, rakyat kita semua harus minta maaf. Negara dan government berbeda. Government bisa bikin salah, kalau negara itu seluruh rakyat. Apakah seluruh rakyat kita bersalah dan harus minta maaf? Misalnya kayak gitu. Nah itu nanti diperhitungkan. Nah itu secara arif dan bijaksana oleh para arif dan bijaksana. Tapi yakinlah masa depan yang cerah apapun mungkin bisa kita raih kalau kita semua mau duduk bareng, menurunkan ego, tidak ada ketakutan-ketakutan sehingga masa depan ini terutama generasi saya ini bisa menikmati perdamaian, rekonsiliasi dan hidup yang lebih asik gitu ya, tidak ada beban dan dendam syarat. Tidak perlu takut kalau saya beli buku Marx, nggak perlu takut dirazia sama polisi atau misalnya apa. Terima kasih Ibu, Bapak atas perbincangannya, mudah-mudahan apa yang tadi kita harapkan bisa terwujud di masa depan. Terima kasih.